Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Sangkota akan melanjutkan materi dari sebelumnya teman saya yang menjelaskan Kecamatan Kota Barat. Di sini saya akan menjelaskan data kependudukan, data pertanian, data peternakan, dan data pengeluaran di Kota Gorontalo, Kecamatan Kota Selatan. Yang pertama yaitu data kependudukan Kota Gorontalo, Kecamatan Kota Selatan. Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2019, penduduk Kota Gorontalo sebanyak 219.399 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 96.079 jiwa. Untuk jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas sebanyak 101.654 jiwa. Untuk angkatan kerja berjumlah sebanyak 108.504 jiwa, sedangkan bukan angkatan kerja sebanyak 57.072 jiwa. Angkatan kerja yang dimaksud adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja, yang mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Kemudian untuk populasi Kecamatan Kota Selatan, populasi penduduk di Kecamatan Kota Selatan pada tahun 2019 berjumlah 20.686 jiwa. Kemudian untuk laju pertumbuhan penduduk per tahun dari tahun 2018 sampai 2019 sebanyak min 0,72%. Kota Selatan ini memiliki persentase penduduk sebanyak 10.315%. Kemudian untuk kepadatan penduduk di Kecamatan Kota Selatan ini mencapai 735.157 km. Untuk rasio jenis kelamin sendiri, Kecamatan Kota Selatan ini memiliki rasio sebanyak 96,75. Kemudian untuk data pertanian di Kota Gorontalo, Kecamatan Kota Selatan ini, Kecamatan Kota Selatan ini tidak memiliki luas panen tanaman sayuran dan produksi tanaman sayuran untuk tanaman hortikultura. Hal ini dikarenakan Kecamatan Kota Selatan ini memiliki luas wilayah yang paling sedikit daripada kecamatan yang lain, sehingga lahan yang ada digunakan untuk membangun rumah atau bangunan untuk tempat tinggal. Akibatnya, lahan untuk produksi tanaman sayuran ini tidak ada. Akan tetapi, Kecamatan Kota Selatan ini memiliki luas panen untuk tanaman hias dengan jenis tanaman hias palem pada tahun 2018 sebesar 50 meter persegi, sedangkan pada tahun 2019 tidak terdapat lagi jenis tanaman palem, sehingga di sini kita dapat melihat bahwa terjadi penurunan angka luas panen dengan jenis tanaman hias palem di Kecamatan Kota Selatan. Selain memproduksi tanaman hias, Kecamatan Kota Selatan juga ini memproduksi buah-buahan. Pada tahun 2018, Kecamatan Kota Selatan memiliki produksi buah-buahan mangga sebanyak 5 ton, sedangkan pada tahun 2019 terjadi penurunan produksi buah mangga sebanyak 4 ton. Selain mangga, Kecamatan Kota Selatan juga memproduksi buah pisang. Pada tahun 2018, produksi buah pisang sebesar 4,50 ton, sedangkan pada tahun 2019 terjadi penurunan, sehingga pada tahun 2019 produksi buah pisang sebanyak 3,60 ton. Kemudian selanjutnya data peternakan Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, Kecamatan Kota Selatan. Pada tahun 2018, Kecamatan Kota Selatan memiliki populasi ternak sapi potong sebanyak 20 ekor, sedangkan pada tahun 2019 jumlah populasi sapi
potong sebanyak 22 ekor. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa terjadi peningkatan jumlah populasi sapi potong dari tahun 2018 sampai 2019. Selain sapi potong, populasi ternak di Kecamatan Kota Selatan juga ada populasi kambing dan domba. Untuk populasi kambing dan domba di Kecamatan Kota Selatan pada tahun 2018 dan 2019 tetap stabil, yaitu sebanyak 95 ekor. Selain populasi ternak, di Kecamatan Kota Selatan juga mempunyai populasi unggas jenis ayam kampung dan itik mamalia. Untuk jenis unggas ayam kampung di Kecamatan Kota Selatan pada tahun 2018 dan 2019 tidak terjadi penurunan dan kenaikan dan tetap stabil sebanyak 2.372 ekor. Untuk itik dan itik mamalia pada tahun 2018 dan 2019 juga tetap stabil, yaitu sebanyak 88 ekor. Untuk produksi daging ternak per kilo di Kecamatan Kota Selatan, yang pertama pada tahun 2018 produksi daging ternak sapi sebanyak 287.195 kilo. Sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 313.147 kilo. Di sini dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan produksi daging ternak sapi pada tahun 2019. Kemudian untuk daging kambing dan domba pada tahun 2018 Kecamatan Kota Selatan memproduksi sebanyak 130.202 kilo, sedangkan pada tahun 2019 terjadi penurunan produksi, sehingga angka dari kambing dan domba sebanyak 129.504 kilo. Kemudian untuk produksi daging unggas ayam kampung di Kecamatan Kota Selatan pada tahun 2018 dan 2019 tetap stabil, yaitu sebanyak 2.557 kilo. Kemudian untuk produksi itik dan itik manila di Kecamatan Kota Selatan pada tahun 2018 dan 2019 tetap stabil, yaitu sebanyak 92,40 kilo. Selain memproduksi daging unggas dan daging ternak, Kecamatan Kota Selatan juga memproduksi telur unggas ayam kampung dan ayam pedaging. Berdasarkan data BPS, tidak terjadi penurunan dan kenaikan pada tahun 2018 dan 2019, melainkan tetap stabil dengan angka 1.162 kilo. Begitupun untuk telur itik dan itik manila, produksi telur tetap stabil dengan jumlah 564 kilo. Kemudian yang terakhir yaitu data pengeluaran Kota Gorontalo, Kecamatan Kota Selatan. Pertama-tama saya akan menjelaskan kembali pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan, baik yang berasal dari pembelian, pemberian, maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota dalam rumah tangga tersebut. Untuk data pengeluaran rata-rata per kapita di Kota Gorontalo, dapat dilihat pengeluaran tertinggi terdapat di makanan dan minuman jadi sebanyak 192.393 rupiah. Dan untuk pengeluaran terendah terdapat di umbi-umbian yaitu sebanyak 3.392 rupiah. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa masyarakat Kota Gorontalo ini lebih mengkonsumsi makanan dan minuman jadi daripada mengkonsumsi umbi-umbian, beras,
yang akan kaya karbohidrat, dan lain sebagainya. Terjadi peningkatan pengeluaran pada makanan dan minuman jadi ini dikarenakan semakin banyak tempat-tempat yang menyediakan makanan siap saji di kota Gorontalo. Akibatnya, masyarakat kota lebih memilih membeli makanan siap saji karena lebih hemat waktu daripada makanan yang terdiri dari karbohidrat dan nutrisi yang banyak, yang menurut masyarakat tersebut masih perlu diolah sendiri terlebih dahulu. Untuk jumlah total pengeluaran rata-rata per kapita sebulan berdasarkan kelompok makanan, sebelumnya kelompok makanan ini terdiri dari padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayur-sayuran dan kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak. Pada tahun 2018 ini, pengeluaran rata-rata sebanyak Rp523.341, sedangkan pada tahun 2019 terjadi kenaikan pengeluaran barang makanan sebanyak Rp543.803. Kemudian yang kedua yaitu untuk kelompok non-makanan. Untuk kelompok non-makanan ini terdiri dari perumahan bahan bakar penerangan air, aneka barang dan jasa, pakaian alas kaki dan tutup kepala, barang yang tahan lama, pajak, pungutan, dan premi asuransi, serta keperluan pesta dan upacara. Untuk pengeluaran rata-rata per kapita barang non-makanan ini tertinggi pada tahun 2018 sebanyak Rp777.600, sedangkan pada tahun 2019 sebanyak Rp983.497. Dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan pengeluaran pada tahun 2019. Hal ini dikarenakan bertambahnya populasi penduduk sehingga kebutuhan makanan barang non-makanan semakin banyak, akibatnya pengeluaran pun semakin bertambah. Baiklah, itulah pemaparan dari saya. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.